Cara untuk mengundang hantu ini sangat mudah. Cukup kalian memanggil namanya beberapa kali. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Kali ini aku mau bahas tentang pocong versus kuntilanak. Jangan nonton sendiri jika kamu takut. Let's go it. Oke, kita mulai. Siapa yang gak kenal sama yang namanya pocong dan kuntilanak? Pocong dan kuntilanak ini merupakan sosok makhluk halus yang keberadaannya seringkali membuat manusia takut apabila berjumpa dengan mereka secara langsung. Banyak orang sudah percaya akan keberadaan makhluk-makhluk ini. Tapi sebagian orang lagi nggak percaya. Mereka menganggap bahwa sosok-sosok makhluk halus ini tercipta dari imajinasi bawah sadar manusia itu sendiri. Kalian termasuk yang mana? Percaya atau tidak percaya? Orang yang percaya mengenai keberadaan hantu itu biasanya orang-orang yang sudah pernah melihat secara langsung, secara real, atau mungkin hanya melihat penampakan-penampakan yang membuat bulu kuduk merinding. Sementara orang yang belum mempercayai adanya hantu, biasanya mereka tinggal di kota-kota besar karena di kota-kota besar itu banyak lalu lalang masyarakat. Jadi mereka belum percaya adanya hantu. Banyak sekali jenis-jenis hantu, nama-nama hantu di Indonesia. Tapi kali ini aku hanya membahas dua hantu, yaitu pocong dan kuntilanak. Kenapa aku hanya bahas dua hantu ini? Karena dua hantu ini adalah dua hantu yang cukup sering dibicarakan oleh netizen Indonesia dan juga sering dijadikan judul film layar lebar. Pocong dan kuntilanak juga terkenal seram dan dapat menyerang manusia. Gak heran kalau penampakan-penampakan hantu ini jadi perbincangan trending topik di media sosial. Oke, kita bahas yang pertama, pocong. Siapa yang gak kenal dengan hantu ini? Pocong merupakan hantu legendaris yang wujudnya seperti manusia dan dibungkus kain kafan. Belakangan ini viral mengenai sosok bungkus-membungkus, yaitu Gilang, ya kan? Dia dibungkusnya bukan pakai kain kafan tapi pakai kain jarik. Tapi di sini aku nggak mau bahas tentang berita itu karena berita itu udah agak lewat juga. Sekarang aku mau bahas tentang pocong yang asli. Hantu pocong biasanya juga disebut dengan hantu bungkus. Kenapa? Karena biasanya dia itu kan dibungkus sama kain kafan warna putih, terus ada ikatan di kepala, di badan, sama di kaki. Pocong juga biasanya sering menampakkan dirinya itu di pemakaman setempat. Biasanya di tempat dia dimakamkan. Dan biasanya mengganggu atau menakuti orang-orang yang lewat di daerah tersebut. Asal-usul dari pocong ini adalah manusia yang baru saja dikebumikan, yang baru saja meninggal, dikuburkan. Tapi dia ada bagian tali pocongnya yang belum dilepas. Akhirnya dia bangkit, mencari bantuan kepada manusia untuk melepaskan talinya. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh sebagian dari orang. Dalam cerita lain, asal mula dari pocong ini adalah orang atau manusia yang meninggal dan semasa hidupnya tidak pernah melakukan hal yang baik, sehingga dia ditolak oleh bumi dan menjadi hantu pocong.
Tapi ada yang bilang juga bahwa pocong itu merupakan jelmaan dari makhluk tak kasat mata atau jin. Biasanya makhluk-makhluk ini suka bertandang di pohon pisang. Biasanya hantu ini akan muncul pada tengah malam dan menghantui orang yang sedang bersiul. Ternyata hantu ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi sempat menggemparkan di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Cara untuk mengundang hantu ini sangat mudah. Cukup kalian memanggil namanya beberapa kali dan kemudian bersiul untuk mengundangnya. Banyak orang mengaku sudah bertemu dengan pocong dan konon apabila pocong ini meludah dan terkena wajah, maka akan terasa sangat panas seperti terbakar. Berikut adalah video penampakan dari pocong. Mari kita saksikan bersama. Oke, kita lihat bersama. Ini sepertinya di jalan raya ya, di trotoar. Ada senter lampu mobil. Kemudian sosok itu terbang melayang di pohon. Dia berhenti. Rinding. Tiba-tiba menghilang tuh ya. Oke, ini udah ganti video. Ini kayaknya di kebun ya, di hutan. Itu di tengah-tengah. Antara apa ya itu? Gak jelas karena gelap ya. Ini kayaknya di kontrakan atau kos-kosan anak-anak muda ini lagi main kartu. Lampunya mati. Kan udah lihat nih. Nah itu tuh, Bagi kalian yang udah pernah melihat penampakan hantu pocong ini, please ceritakan di kolom komentar. Bagi kalian yang ingin melihat penampakan-penampakan seperti itu, bisa nonton di film-film bergenre horor berikut ini. Oke, sekarang kita bahas kuntilanak. Kuntilanak merupakan sosok makhluk halus yang konon katanya berwujud wanita yang mencari anaknya sendiri. Asal-usul dari hantu kuntilanak ini adalah wanita yang sedang mengandung, kemudian dia meninggal, sehingga saat menjadi hantu dia mencari anaknya dan berkeliaran dimanapun sampai dia menemukan anaknya tersebut. Sehingga beredar mitos bahwa ibu hamil itu harus membawa gunting, pisau untuk menjaga dari datangnya kuntilanak tersebut. Gunting dan pisau tersebut dipercaya dapat menangkal kuntilanak untuk datang, karena kuntilanak takut dengan benda tajam, termasuk yang namanya paku. Ada sumber yang mengatakan bahwa apabila kuntilanak ditancapkan kepalanya dengan paku,
maka akan berubah menjadi manusia kembali. Kalian percaya atau tidak? Please komen di bawah. Ada juga yang mengatakan bahwa hantu kuntilanak adalah wanita yang diperkosa dan dibunuh dan mayatnya tidak dikubur. Di Pulau Jawa, hantu ini memang disebut dengan nama kuntilanak, tapi di beberapa daerah lain, hantu ini disebut sebagai hantu Pontianak. Mendengar kata Pontianak pasti udah nggak asing lagi kan, karena Pontianak merupakan nama kota di Indonesia. Apa hubungannya kuntilanak sama Pontianak? Menurut cerita bahwa pendiri Kesultanan Pontianak, kota Pontianak, yaitu bernama Pangeran Abdurrahman Al-Qadri, diganggu oleh hantu Pontianak ini saat ingin mencari wilayah yang akan dijadikan istana Pontianak. Banyak yang mengatakan bahwa rupa dari kuntilanak ini sangat menyeramkan dengan rambutnya yang sangat berantakan dan tidak terurus. Ada 4 jenis kuntilanak yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu kuntilanak berbaju putih atau berwarna putih. Kuntilanak ini sering ditemukan di gedung-gedung kosong dan di jalan, tetapi tidak mengganggu manusia, hanya menampakkan diri saja. Yang kedua yaitu kuntilanak merah. Kuntilanak merah ini adalah kuntilanak jahat yang dapat menyalurkan energi untuk mengganggu manusia, tapi keberadaannya tidak terlalu banyak. Yang ketiga yaitu kuntilanak biru. Kuntilanak ini satu tingkat lebih jahat dibandingkan kuntilanak merah. Kuntilanak jenis keempat yaitu kuntilanak hitam. Kuntilanak yang paling tinggi kekuatannya setara dengan gunung. Untuk beberapa video penampakan dari kuntilanak, mari kita tonton bersama. Oke, kita lihat. Ini seperti di jalan raya. Ada penampakan. Dan motor itu terhenti. Kayak mogok atau dia tadi ngerasa nabrak gitu. Nih muncul lagi ya. Ya kabur dia. Ya ini kondisi benar-benar menakutkan banget tadi. Udah ganti video. Ya di jendela. Gimana, kalian udah lihat belum? Aku nggak ngeliat sih. Tadi masuk ya. Tuh masuk ke selimutnya kayaknya. Ya ampun, selimutnya terbang. Keluar lagi apa? Tapi dia nggak ngerasa, dia masih tetap tidur. Ini kayaknya di kebun ya, di hutan lagi nih, kayak pocong tadi. Itu Oh my god. Udah ganti video lagi, ini di kamar lagi ya. Merinding.
belum nampak kayaknya. Itu sebelah kiri. Ya ampun. Orangnya kenapa tuh? Kok kenapa ya? Loncat. Apa dia menyadari kedatangannya? Kayak ketakutan. Dia nengok, tapi dia nggak lihat. Hantunya datang lagi. Tapi kok dia mau pergi? Nah, ini apa? Udah ganti video. Tuh, ya ampun. Aduh, kok orangnya berani banget sih? Dia hidupin lagi. Nah, masih. Ih. Kalau ini siang ya, apa sore ya? Siang sore ada ya? Lihat kalian, itu. Selain judul film horor bergenre pocong, ternyata ada juga judul film horor bergenre kuntilanak atau Pontianak. Berikut adalah judul film kuntilanak dan Pontianak. Film mana yang sudah pernah kalian tonton dari pocong tadi sampai kuntilanak ini? Tolong ceritain please di bawah. Ada kolaborasi antara judul film pocong dan kuntilanak. Berikut judul-judul filmnya. Percaya atau tidak, kita harus percaya dengan adanya Tuhan. Dengan percaya dengan Tuhan, kita insya Allah akan terlindungi dari godaan setan maupun perbuatan manusia jahat. Menurut kalian sereman mana antara pocong dan kuntilanak? Atau malah ada hantu yang lebih serem dari pocong atau kuntilanak? Terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar video aku dapat berkembang di ranah YouTube. Berikan aku ide-ide yang bagus untuk konten-konten aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku arfansyah0107. Terima kasih, see you next time, bye bye.